wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Kurniawan dan teman saya Anis Maulana. Saya di sini bersama Bapak Kapolsek Glamour, Satreskrim Narkoba. Di sini saya ingin mengetahui sedikit tentang seluk-beluk narkoba. Dan perkenalkan Bapak Kapolsek Glamour, Bapak AKP Basori Alwi. Ya. Bahwa pada dasar katanya narkoba. Tadi kita ditanya tentang apa pengertian narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, ya, dan barang-barang berbahaya. Nah, ya, singkatan NAR itu narkotik. Ko itu psikotropika. Ba itu adalah barang-barang aditif lain. Kalau narkotika itu jelas golongannya apa? Heroin, marijuana, ganja, seperti itu kan. Kalau psikotropika itu golongannya sabu, golongannya dan seterusnya itu. Ya. Kalau barang-barang aditif lainnya itu apa? Bir, insan, bahkan lem, apa itu? Ya, bahan-bahan aditif yang bisa memberikan halusinasi. Termasuk jamur tepung. Nah, makanya arah-arah itu kenapa senang. Paham? Itu arti narkoba itu singkatan narkotika. Narnya itu, ko itu psikotropika, ba itu bahan aditif. Baik. Apalagi? Pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana agar tidak terpengaruh narkoba? Pertama, pergaulan, dikuatkan agama. Ya. Kedua, pergaulan. Jangan pernah mencoba. Karena pertama itu para pedagang narkoba kalau ingin jelas kepada orang, pertama diajak, dikasih gratis, disenengkan. Begitu ketagihan, baru ya. Begitu ketagihan, baru nanti suruh beli. Kalau sudah kecanduan, nggak punya uang itu nyuri, jual barang orang, ya. Makanya cara menghindarinya apa? Pergaulan. Jangan bergaul dengan orang lain. Jangan pernah mencoba meskipun ditawari, ya. Biasanya awal-awal mencoba ditawari gratisan baru. Yang pasti juga kuatkan agama. Yang pasti narkoba itu anak emasnya setan. Ngerti? Narkoba itu anak emasnya Setan. Betul. Yang ketiga, hukum apa yang berlaku saat terjerumus narkoba? Nah, ya hukum pidana. Undang-undang pidana itu kan ada itu. Undang-undang tentang narkotika. Nanti silakan dibuka di ini, ya. Undang-undang narkotika sendiri, undang-undang kesehatan sendiri, ya. Kalau di situ pasal-pasal yang mencatat itu, siapa aja bisa dijerat? Bandar yang jual, ya. Pabrik, pemilik pengusaha narkobanya, ya. Pemakai itu kalau aktif dan kemudian mengajak orang juga bisa di ini kan. Jelas? Ancaman hukumannya berapa saja, apa dendanya di situ tercantum. Oke. Nah, lagi. Yang keempat, bagaimana cara Bapak menangani masalah narkoba? Nah, pertama, orang disuntik supaya nggak terasa itu pakai morfin, ngerti? Yang boleh menggunakan siapa? Dokter. Dengan jumlah terbatas karena untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi yang dilarang apa? Penyalahgunaan yang digunakan oleh orang-orang nggak berhak, anak muda-muda. Nah. Di dunia kesehatan digunakan untuk apa tadi? Untuk operasi. Kamu mau dioperasi, sakit apa? Tentara kena tembak itu bahwa good, nggak terasa sakit, kayak lupa, baru untuk dioperasi supaya menghilangkan apa namanya rasa sakit. Makanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu digunakan untuk yang lain-lain. Makanya kan ada namanya P4GN, ya, pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba P4GN ya. Oke, siapa lagi? Pesan Bapak agar tidak terjerumus narkoba gimana, Pak? Ya, prinsipnya yaitu tadi ya. Gunakan kegiatan-kegiatan yang efektif yang bermanfaat, olahraga. Terus kumpul-kumpul dilihat. Jangan orang itu kan dari kumpulannya. Hiduplah di zamannya orang baik kumpul orang tidak baik jadi apa? Jadi tidak baik. Orang tidak baik dikumpul di lingkungan yang baik. Baik. Nah, jadi kesimpulannya lingkungan ikut menentu Pergaulan. ya, pergaulan, milih teman. Ya. Harus milih teman tuh ya. Iya harus. Kamu lihat teman padang ibadah, ikuti dia, pasti akan menyelamatkan kamu. Tapi kalau hanya senang, wah kalau nggak ngombe, nggak ngerokok, nggak koncoy, nggak jantel, nggak jantan, ya. Ya, Pak. Teman, lingkungan, karena nasibmu akan ditentukan oleh perbuatan. Nasibmu 25-30 tahun akan datang ditentukan oleh perbuatanmu pada saat ini. Saat ini.
Ngodo yang pakerti kalau kata orang Jawa. Ya. Karma pala kata orang Bali. Ya, intinya kamu akan datang gimana akan ditentukan di katamu. Singkat kata apa? Ngodo yang pakerti sesuai amal perbuatan. Iya Pak. Sudah narkoba itu. Ya, Coba sudah, Pak. cukup Pak. Intinya itu kenapa narkoba itu sekarang sudah jadi hal yang luar biasa, mengerikan. Cara minum ya kita dihindari, jauhi, jangan pernah mencoba musuh utama. Biasanya para badan narkoba itu begitu cara aman-aman. Ayo wes, gratis sih. Nanti kalau ketagihan ya di situ. Demikian. Hah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Nah, terus jangan sekali-kali pernah mencoba dan misalnya narkoba itu pasti nanti ketangkap. Karena pada dasarnya siapa pemain narkoba, siapa bandar, siapa penjual itu polisi tahu, tapi nangkepnya nunggu giliran. Karena nanti ada namanya cara nangkepnya itu undercover buy. Polisi itu nyamar Bang. Atau nyuruh orang lain yang sama-sama ini misalnya anak premanan, anak di pinggir-pinggir perapatan itu apa namanya? Pang. Iya. Iya. Pada saat nanti beli itu namanya ditransaksi. Beli pertama nggak akan ditangkap, dites asli, lalu beli lagi itu pasti dikasih lah. Pada saat itu ditangkap pasti bisa. Intinya itu setiap pelaku narkoba itu pasti bisa ketangkap. Cuma kapan waktunya tinggal kita yang ya Ya. membuat pasti kena. Ya, Pak. Ya. Untuk mengetahui itu gampang. Ditransaksi itu disuruh orang beli. Oh, di Glamour itu kok banyak anu. Siapa yang pegang ini? Disuruh orang. Ya kita suruh orang-orang yang biasa seperti itu, yang mabuhan jangan pasti dikasih kan. Ya. Kalau dulu namanya undercover polisi nyamar, ketahuan ya. Sekarang gak zamannya.